Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Tsumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa kashafa Allahu bihil gumma hatta atahu al-yaqin min rabbil alamin wa taraka ummatahu 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fatabarakallahu wa salamuhu 'ala nabiyyina al-mustafa al-habibul mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa iqtafa 'ala atharihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman yang paling utama, nikmat Islam. Kemudian nikmat sehat walafiat di tengah merebaknya pandemi virus corona tahun ini. Dan tak lain adalah nikmat yang lebih agung adalah nikmat mencemurtakannya ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Ini adalah suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri, karena sesungguhnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Walitukmilul iddah, dan untuk menyempurnakan ibadah puasa sebulan lamanya. Setelah kita sebulan lamanya beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan merayakan Idul Fitri, untuk mengagungkan syiar Allah. Wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Penyempurnaan ibadah puasa sebulan lamanya suatu nikmat yang perlu kita syukuri. Kemudian selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terasa memang tahun ini sholat Idul Fitri atau perayaan hari raya bagi kaum muslimin ini terasa sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena saat ini kita sedang diuji dengan merebaknya pandemi virus corona, yang mana ini sudah menjadi problem bukan sekedar umat Islam, namun menjadi problem yang mana menjadi semua problem bagi semua manusia yang ada di muka bumi ini dan bagi semua manusia dari berbagai elemen. Dan ini sesungguhnya kita selaku mukmin untuk melihat ini realita yang ada dengan ainul hikmah. Karena sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa basyyiris sabirin." Yang artinya, "Wala nabluwannakum," dan sungguh akan kami uji kalian semua. Ini janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. "Wala nabluwannakum," dan sungguh akan kami uji kalian semua tanpa terkecuali. Bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut, kegundahan, kekhawatiran yang sangat mendalam dalam hati kita. Wal ju', dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfus, serta jiwa. Was samarat, dan juga kekurangan pangan yang meliputi buah-buahan. Seakan firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu itu menggambarkan realita yang kita lihat hari ini. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat." Dan sungguh akan kami uji kalian semua dengan rasa takut yang mendalam dan kelaparan serta kekurangan
itu harta, jiwa, serta pangan. Hari ini kita menyaksikan bersama bagaimana kacaunya dunia saat ini dari sektor ekonomi. Bahkan yang lebih jauh dari itu adalah manusia dihantui dengan rasa takut pada hati-hatinya dengan terjangkit virus corona, virus yang mematikan. Lantas bagaimana sikap kita selaku seorang mukmin yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam menyikapi realitas saat ini? Sikap kita selaku seorang mukmin adalah bahwa kita meyakini pada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memberikan suatu musibah kepada kita, melainkan Allah akan memberikan musibah yang sesuai dengan kemampuan kadar keimanan atau kemampuan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "La yukallifullahu nafsan illa usaha." Allah itu tidak akan membebani suatu hamba melainkan dengan kadar kemampuannya. Jadi selaku seorang mukmin, kita harus meyakini pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mampu mengemban musibah atau ujian yang Allah berikan saat ini. Yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah sikap positive thinking. Sikap positive thinking yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin. Karena kepesimisan atau kekhawatiran atau kegundahan yang sangat mendalam ini sangat berdampak pada diri kita dengan mengurangi sistem imunitas diri kita. Makanya yang perlu kita pahami, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51 yang bunyinya, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang artinya, "Qul," katakanlah, "la yusibana," tidak akan ada yang menimpa diri kita, illa kecuali ma kataballahu lana, sesuatu yang sudah Allah gariskan kepada kita. Wa maulana, Allah itulah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah seorang mukmin benar-benar bertawakal kepada Allah setelah dia melakukan ikhtiar. Karena sesungguhnya tawakal kepada Allah tanpa diiringi dengan ikhtiar adalah omongan kosong belaka. Namun seorang mukmin, sikap yang harus dia lakukan di tengah ramainya virus corona saat ini yaitu dengan berikhtiar dari segala hal yang bisa menjaga diri kita, meliputi senantiasa misalnya memakai masker atau mencuci tangan ketika hendak keluar dan masuk ke rumah kembali, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya sebagai bentuk ikhtiar, atau memperbanyak wudu yang mana sudah Nabi ajarkan sejak 14 abad yang lalu. Dan ini adalah bentuk ikhtiar yang harus kita lakukan. Karena ketika kita sudah berikhtiar, kemudian kita lanjutkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tawakal kepada Allah dan disertai dengan positive thinking. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqul ana inda dhanni 'abdi bi." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku ini tergantung prasangka hambaku. Wa ana ma'hu idza da'ani, dan aku bersamanya apabila dia menyeruku, apabila dia berdoa padaku. Maka sikap kita selaku seorang mukmin dalam menghadapi realita pandemi corona saat ini yaitu, pertama, kita meyakini bahwa sesungguhnya yang terjadi saat ini adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa yakinlah apa yang Allah timpakan kepada kita, baik itu musibah dan lain sebagainya, itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang ketiga, selaku mukmin, kita seyogyanya berikhtiar, berusaha untuk menjaga diri kita. Karena sesungguhnya Islam datang untuk menjaga al-maqasid syariah al-khamsah. Islam datang untuk menjaga maqasid syariah al-khamsah. Islam datang untuk menjaga 5 poin penting yang dikenal dengan maqasid syariah. Yang pertama, Islam datang untuk menjaga agama, hifdzuddin. Maka Allah syariatkan jihad fisabilillah untuk menjaga agamanya. Yang kedua, Islam datang untuk menjaga jiwa. Maka Allah syariatkan dan Allah larang segala bentuk syariat yang bisa merusak segala eksistensi diri, seperti pembunuhan. Yang ketiga, Islam datang untuk menjaga akal. Maka Allah syariatkan dan Allah larang hal-hal yang bisa merusak akal, seperti diharamkannya minuman keras. Keempat, Islam datang untuk menjaga harta. Maka Allah larang
yang namanya pencurian. Yang terakhir, Islam datang untuk menjaga kehormatan, maka Allah larang perzinahan. Ini semua bukti bahwa Islam itu sudah mengatur aspek kehidupan kita dari segala aspek kehidupan. Yang perlu kita pahami bahwa setiap segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Karena sesungguhnya sesulit apapun musibah yang kita dapatkan, sesulit problem atau cobaan yang kita lihat, yakinlah akan ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal, bertakwa kepada Allah, insyaallah akan Allah berikan jalan keluarnya. Yakinlah, segelap apapun malam akan ada cahaya matahari yang terbit. Yang artinya, sesulit apapun musibah yang kita dapatkan hari ini, pasti akan ada solusi yang akan datang. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, Innallaha anzala da illa innallaha la yanzilu da illa ma'ahu dawa. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit melainkan bersertanya obatnya. Hanya saja mungkin kita belum mendapatkan obat itu. Olehnya selaku seorang mukmin, kita harus berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini, karena sesungguhnya dunia ini tidak luput dari kesulitan, musibah, cobaan, kegundahan dan lain-lain. Dan kalau kita kaji sejarah mengajarkan kita bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini sebagai bentuk hukuman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 36, Allah berfirman, "Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anhuma fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Yang artinya, fa'azallahuma asy-syaitan, dan setan pun iblis pun merayu Adam dan Hawa. Fa'azallahuma asy-syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fi, sehingga dia pun menyebabkan Adam dan Hawa untuk dikeluarkan dari kenikmatan surga. Wa qulna bitu, dan Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian semua dari surga ke bumi. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, dan kalian akan jadi musuh bagi kalian yang lain. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan kenikmatan ilahin di dunia ini sampai batas waktu yang ditentukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham bahwa ternyata dunia ini hanya sementara. Sejarah mengajarkan kita Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini sebagai bentuk hukuman. Olehnya kita jangan terlalu terbuai dengan dunia. Hari ini kita menyaksikan bagaimana kekuasaannya Allah. Allah utus makhluk yang terkecil tanpa terlihat oleh mata sekalipun, virus corona, tapi bisa meluluhlantahkan dunia. Sektor ekonomi bisa runtuh begitu saja dengan makhluk yang kecil yang tak terlihat dengan mata. Ini bukti bahwa insan itu, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan Allah Maha Kuat. Dari sini kita paham di mana orang-orang yang sombong, di mana orang-orang yang angkuh. Karena sesungguhnya dunia yang begitu luasnya, Allah luluhlantahkan dari sisi ekonomi dan lain-lainnya dengan virus yang kecil yang tak terlihat dengan mata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah dengan melandanya virus corona saat ini, maka kita selaku seorang mukmin harus tetap optimis menyongsong kehidupan ini, karena sesungguhnya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Bahkan Allah ulangi ayat ini 2 kali dalam surah Al-Insyirah, wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu akan ada kemudahan. Maka selaku seorang mukmin kita harus senantiasa bermunajat, mendekatkan diri pada Allah agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara fitrah manusia, jika kita takut pada sesuatu, kita akan menjauhinya. Seseorang takut pada singa, dia akan menjauhinya. Seseorang takut pada harimau, dia akan menjauhinya. Seseorang takut pada buaya, dia akan menjauhinya. Seseorang takut dari anjing, dia pasti akan menjauhinya. Tapi ini tidak berlaku pada Allah. Ketika kita takut pada Allah, kita bukan menjauhinya, justru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafus saleh berkata, Man khafa syai'an harba minhu. Barang siapa yang takut terhadap sesuatu, dia akan kabur. Wa man khafa Allah taqarraba ilaihi. Dan barang siapa yang takut pada Allah, dia akan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, marilah kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik itu dalam senang ataupun dalam kegundahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya, alhamdulillah, suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Setelah kita walitukmilul iddata, setelah kita menyempurnakan ibadah Ramadan selama sebulan penuh,
Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullah. Dan Allah berikan hadiah di penghujung Ramadan dengan perayaan hari Idul Fitri. Yang mana Idul Fitri secara bahasa Id kembali, Al-Fitr berbuka. Jadi makna Idul Fitri yang sebenarnya adalah kembali berbuka. Setelah kita sebulan lamanya berpuasa, diharamkan makan dan minum di siang hari. Kemudian kita diperbolehkan kembali untuk makan dan minum di siang hari, maka dinamakan dengan ibadah Idul Fitri. Dan sebelum Idul Fitri ada masyarakat zakatul fitrah, yang mana fungsi zakat fitrah adalah, hikmah zakat fitrah adalah untuk menutupi kekurangan. Karena pasti dalam melaksanakan sebulan Ramadan ini pasti ada banyak kekurangan, kelalaian yang kita lakukan. Olehnya Allah syariatkan ibadah zakat fitr untuk mengurangi kekurangan, serta hikmah lain yang kita bisa ambil dari pensyariatan zakat fitri adalah guna menyebarkan rasa senang pada kaum muslimin serta menguatkan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita menyaksikan Idul Fitri, melewati hari Idul Fitri sedangkan masih ada kaum muslimin yang kelaparan. Karena sesungguhnya hari Idul Fitri yaumul farah, hari kesenangan, hari kegembiraan, hari raya, hari kemenangan bagi kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, "Laisal aidu man labisal jadid." Bukanlah aid itu bagi mereka yang berpakaian bagus. Walakinal aid man taqwahu yazid. Akan tetapi Idul Fitri itu bagi mereka yang takwanya senantiasa bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya di antara tanda diterimanya amalan yaitu istiqomah dalam melaksanakan suatu ibadah. Ketika Ramadan berakhir, bukan berarti Al-Quran kita kembalikan keras. Ketika Ramadan berakhir, bukan berarti masjid kembali tutup. Tapi ketika Ramadan berakhir, kita senantiasa istiqomah pada Allah untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Karena sesungguhnya kemuliaannya akan diraih oleh seorang mukmin di sisi Allah dengan meningkatkan kualitas takwa. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat surat 49 ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, khatib berwasiat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang riwayat Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana summa atbahu sittam min Syawal, faka'anna siyamad dahr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Muslim yang artinya, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang sudah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh lamanya, summa atbahu, kemudian diikuti atau dilanjutkan sittan min Syawal, ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'anna siyamud dahr, sungguh dia ini bagaikan ibadah setahun lamanya. Jadi yang perlu kita ketahui para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan Ramadan ini selesai, Allah berikan hadiah kepada kita Idul Fitri. Setelah Idul Fitri ini di 1 Syawal, hari esok diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disyariatkannya yang namanya ibadah 6 hari puasa Syawal. Bahkan keutamaan ibadah Syawal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa sepenuh Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun lamanya. Karena kalau kita hitung, setahun itu kurang lebih ada 360. Karena kalau di Hijriah ini tidak ada yang tahun bulan sampai 31. Bulan itu 29 sampai 30. Kita hitung selama setahun ini ada 360 hari, sekitar itu. Kemudian kita sudah menunaikan ibadah puasa selama 30 hari. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160. "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah lipat gandakan menjadi 10. 30 hari kita tunaikan ibadah puasa, 30 dikali 10 sama dengan 300. Kemudian kita dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa Syawal selama 6 hari. Allah masih berfirman dalam surah Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah lipat gandakan menjadi 10. Maka 6 dikali 10 sama dengan 60. 60 ditambah 300 sama dengan 360. Yang artinya ibadah puasa sebulan penuh ditambah dengan 6 hari Syawal itu sama seperti ibadah puasa setahun. Ini adalah keutamaan puasa Syawal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita lalai terhadapnya. Karena sesungguhnya tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu melainkan ada hikmah yang Allah inginkan. Di antaranya adalah guna menambahkan kualitas ketakwaan kita. Karena sesungguhnya di antara tanda atau tanda-tanda orang-orang yang berpuasa yang diterima amalannya adalah keistiqomahan dalam melakukan ibadah. Karena sesungguhnya tujuan dari pensyariatan ibadah adalah menjadi insan yang bertakwa sebagaimana firman Allah, "La'allakum tattaqun." Dan sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima amalan melainkan dari orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya
Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang rahmatullah, dari sini kita paham bagi selama ini marilah kita di akhir khutbah ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita serta kebaikan umat muslimin umumnya, baik di belahan dunia timur barat ataupun di belahan dunia timur. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita. Semoga amalan ibadah kita selama sebulan penuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberikan keistiqomahan dan taufik dan i'anah oleh Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah puasa hitam Syawal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tilawatana ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a'in wansur ibadakal muwahhidin wansur ibadakal madlumin ya rabbal alamin wansur ibadakal mustad'afin fi masharikil ardi wa magharibiha. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihfaz وشيخنا اللهم احفظ علماءنا اللهم احفظ بلادنا اللهم اجعل هذا بلدا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. قولوا امين وانتم بخير من العائدين والفائزين. وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.